Shalom, selamat sore Opa, Oma, Om dan Tante yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kita sekalian untuk kembali menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan lansia pada sore hari ini. Puji syukur juga untuk kesehatan, kekuatan, dan semangat yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Mari kita awali persekutuan ini dengan memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Opa, Oma, Om dan Tante, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini Engkau mempertemukan kami melalui siaran YouTube Persekutuan Lansia. Kami ingin bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan ini. Kiranya Engkau memberkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Muda Yohana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan persekutuan pada sore hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Bu Yanti, persekutuan lansia perdana pada tahun 2022 ini sebenarnya direncanakan untuk dilaksanakan secara on-site. Betul, ya selama 2 tahun persekutuan lansia diadakan secara online, tentunya di tahun 2022 ini berharap persekutuan dapat dilaksanakan secara tatap muka. Tentu Opa, Oma, Om dan Tante memiliki kerinduan untuk saling bertemu dengan teman-teman secara langsung. Tapi ternyata kerinduan itu masih belum dapat terwujud pada kesempatan ini. Ya, tentu ada rasa kecewa ya. Tapi tetaplah yakin dan percaya. Jika Tuhan izinkan hal ini terjadi, tentunya semuanya untuk kebaikan kita. Pada waktunya nanti, pasti kerinduan untuk bertemu dan mengadakan persekutuan secara langsung atau onsite dapat terjadi. Ya, walau kadang kita tidak mengerti, tapi tetap yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tema persekutuan lansia pada sore hari ini adalah Aku Masih Sekuat Dulu. Kira-kira pesan apa ya yang ingin disampaikan melalui tema ini? Kalau secara fisik aku masih sekuat dulu, rasanya nggak mungkin ya. Dengan bertambahnya usia tentu kondisi fisik kita semakin merosot. Ya, kalau begitu supaya kita dapat memahami, kita akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Yohana.
Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Hanya Dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami persilahkan Pendeta Muda Yohana untuk menyampaikan firman Tuhan. Sobat lansia yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang 15, demikian bunyinya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya,
Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Tema pada hari ini yang diberikan adalah aku masih kuat, dikatakan ya. Aku masih sekuat dulu. Luar biasa ya. Menjelaskan bagaimana kaum lansia dengan tujuan itu ya dapat tetap produktif. Sementara memang kita akui bahwa kondisi lahiriah kita makin merosot. Kita melihat bagaimana Kaleb menjadi contoh bagi kita. Dikatakan ketika Musa mengutus mereka untuk mengintai negeri Kanaan, waktu itu harus dipilih 12 orang, tidak mudah. Tentunya tidak sembarangan dipilih. Orang-orang yang mempunyai kualitatif dan juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di antara ke-12 orang itu ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan kita tahu karena berbagai macam dosa yang dilakukan oleh umat Israel, maka hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan di antara generasi yang sama dengan mereka. Kita tahu ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah laki-laki dikatakan 601.000 orang, sehingga mungkin kira-kira 2 juta orang. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, hanya lebih 1.000 saja ya, 601.000 laki-laki. Tidak mudah untuk memilih, tetapi dikatakan Musa mengirim Yosua dan Kaleb di antara 12 orang itu. Mereka adalah 2 pengintai yang membawa laporan yang positif dan baik, yang keluar dari hati, yang percaya bahwa Allah yang akan membawa bangsa Israel masuk Kanaan. Dan hanya mereka berdua dari generasi mereka yang membawa kabar yang positif. Yang 10 bagaimana? Mereka sungguh mengecewakan. Ketika 12 pengintai kembali kepada Musa, 10 mengaku ketakutan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi Kaleb dan Yosua yang dengan keberanian meminta untuk mengambil alih kota itu berkata, tidak, kita tetap akan maju
dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. 10 lawan 2 bukan hal yang mudah. Meskipun tentunya di dalam hati Yosua dan juga Kaleb ada rasa takut, tetapi ketakutan yang mereka miliki itu dibandingkan dengan iman mereka yang kokoh kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, segala ketakutan mereka boleh dikatakan dikalahkan. Tentu kedua orang ini memiliki kualitas yang luar biasa, bukan? Secara rohani mereka dekat dan mengenal, taat kepada Tuhan, dan tentunya mereka juga sungguh dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mengenal Kaleb, dia dari suku Yehuda. Kaleb memang orang kepercayaan, itu artinya ya, orang yang gagah berani. Semasa hidupnya Kaleb dikatakan menjadi salah satu kepala dalam suku Yehuda. Dalam bahasa Ibrani, arti kata Kaleb adalah berani dan setia. 2 sifat yang menjadikan Kaleb dipakai oleh Tuhan sampai masa tuanya. Kaleb percaya dan beriman kepada Tuhan, tetapi imannya itu tidak pasif, tetapi aktif. Dia mau melangkah, dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dia juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengerti, memahami kehendak Tuhan dan hidup taat kepadanya. Kaleb terus menjaga hidupnya bertumbuh secara rohani, fisik, mental, dan emosional. Dia tetap pegang dan yakin janji Tuhan atas bangsanya. Selama 4 dekade dia tidak melupakan janji Tuhan. Dia memandang ke masa depan dengan penuh harapan dan keberanian. Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Apa artinya? Dia tidak hanya mengatakan umurku sudah 85 tahun. Aku sudah masanya lansia, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mari generasi yang muda saja, anak-anak cucu saya yang berperang, tidak. Di dalam ayat berikutnya, pada waktu ini aku sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Berperang dan untuk keluar masuk. Sungguh suatu hal yang luar biasa apa yang dikatakan Kaleb seperti itu. Itulah sebabnya dikatakan Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Itu rahasianya. Dia tidak percaya pada janji Tuhan lalu berpangku tangan menyerahkan semuanya kepada yang lain. Dia ikut berperang. Sungguh umur 40 tahun waktu mengintai tanah Kanaan, dia memang kuat. Tetapi bagaimana mungkin umur 85 tahun tetap bersemangat, tetap kuat, berani untuk berperang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb percaya bahwa yang berperang bukan dirinya, tetapi Tuhan yang telah menjanjikannya. Kaleb tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Secara tubuh memang Kaleb tentunya sudah merosot, tetapi semangatnya tetap dia pelihara. Dia sungguh mengakui bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan.
Saudara, Kaleb sekarang hanya meminta penggenapan dari janji yang dibuat baginya dalam Ulangan pasal 1 ayat 36. Maka dikatakan, diberikannya lah kepadanya kota kuat Hebron untuk menjadi milik pusakanya dari milik Yehuda. Saya yakin iman yang kokoh ini dimiliki oleh Kaleb karena dia bersama dengan Yosua mengalami hal-hal yang sangat sulit ketika masuk ke tanah Kanaan. Bukan hanya ketika mereka merobohkan tembok Yeriko yang sangat kuat, hanya dengan mengelilingi tembok itu dan membunyikan nafiri dikatakan, maka runtuhlah tembok itu. Bukan hanya itu, kota-kota yang lain pun dikatakan diserahkan mereka, bukan seperti mereka mendapatkan berkat ini loh, tidak. Tetapi dikatakan kota demi kota, baik itu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus dikatakan ditaklukkan oleh mereka. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Baik Yosua, Kaleb, Musa, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, tetapi juga Rasul Paulus, para murid, orang-orang yang percaya di dalam perjanjian baru, tentunya memiliki tuntutan yang sama. Kita harus memiliki relasi hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus mengenal Tuhan dan menjalani hidup bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Aderai yang berotot pernah membedakan apa yang ada di kepala para lansia dikatakan. Ketika kita menyebut diri dan merasa kita tua, maka kita merasa, oh ya, saya sudah keriput, saya sudah pikun, rambut saya sudah putih, keropos tulang, mungkin saya sudah bungkuk, dan lain-lain. Ketika itu menguasai pikiran kita, memang siapa yang takut tua dikatakan malah cepat tua. Aderai mengatakan, mari kita isi pikiran kita walaupun kita sudah lansia. Kuat dikatakan, makin sabar, makin bijaksana, makin cerdas, makin matang, pemaaf dan lain-lain yang positif. Sehingga kita dikatakan akan awet muda. Para lansia yang dikasih oleh Tuhan, kita mengenal beberapa tokoh dunia yang justru mencetak suatu kesuksesan justru di dalam usia mereka yang sudah lanjut. Kita ingat Presiden Ronald Reagan, aktor radio, film, dan TV. Dia adalah presiden terpilih yang tertua di Amerika Serikat, presiden ke-40. Beliau meninggal pada usia 93 tahun. Tetapi jadi presiden pada usia 70 sampai 75 tahun. Mungkin kalau kita sudah usia seperti ini, sudah malas ya, baca koran malas, apa malas. Tetapi ini maju menjadi presiden. Saudara tahu, yang mendirikan KFC yang dikenal di seluruh dunia dimulai oleh Kolonel Sanders yang berusia 66 tahun dan sukses di seluruh dunia. Demikian juga Henry Ford memperkenalkan sebuah mesin mobil yang baru di usia 69 tahun. Ya, tentunya kita tidak harus seperti mereka ya. Wah, tak nyalon ke jadi presiden gitu ya. Tapi niat mereka tetap bersemangat untuk mencapai keberhasilan. Tentunya itu harus menjadi contoh. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Rohani kita harus tetap makin bertumbuh, beriman dan taat kepada Tuhan. Kita sedang mencetak apa yang akan diceritakan oleh anak cucu kita kepada generasi yang berikutnya.
Ketika kita tidak berbuat apa-apa di dalam usia kita yang lansia, memang kita tidak akan ada sesuatu yang dibanggakan oleh keturunan kita. Tetapi marilah kita sebagai papa mama, sebagai opa oma, harus menjadi teladan bagi anak cucu kita. Kita harus cinta Tuhan, membaca firman Tuhan dengan rajin, tekun berdoa. Kita memang tidak bisa berperang seperti Yosua dan Kaleb. Tetapi mari kita membaca bahwa hidup sebagai orang percaya haruslah tetap berperang. Dengan apa? Kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 17. Adakah kita sudah memiliki ini di dalam kehidupan kita sebagai kaum lansia? Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sadar bahwa akhir-akhir ini kita makin banyak mengalami pergumulan, kesulitan hidup, baik di keluarga maupun di dalam masyarakat, menghadapi sakit penyakit, perekonomian yang tidak menentu. Mungkin kita ada rasa khawatir, ada rasa takut menghadapi semuanya. Marilah sebagai kaum lansia kita berpegang pada firman Tuhan. Kita pakai, kita pergunakan selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah. Allah mau supaya dalam menghadapi semua pencobaan kita tidak kalah, tetapi kita bersama dengan Tuhan akan menang. Kita akan menjadi teladan bagi anak cucu kita, bahwa kita bukanlah orang yang mudah putus asa, mudah takut, mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan, tetapi kita menguatkan iman anak cucu kita. Kita memberikan semangat hidup. Karena dunia ini seperti tadi ya, dunia itu bukan tempat kita, tetapi kita hanya sementara berjuang. Upah kita adalah seperti Kaleb, diberikannya tanah Hebron, tetapi kita akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan. Jangan kita mudah loyo atau merasa kita tua lansia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan terus mengingatkan apa yang dapat dan harus kita lakukan di dalam sisa hidup kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Yohana. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Opa, Oma, Tante, dan Om, kita sudah sampai pada penghujung persekutuan lansia ini. Tapi kiranya kita dapat sungguh-sungguh mengingat firman Tuhan, bahwa kita sekalian harus tetap produktif sekalipun kondisi fisik kita semakin merosot. Betul, Opa, Oma, Om, Tante, bagaimanapun keadaan kita saat ini, ingat kita masih tetap bisa berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam perjalanan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan selalu memimpin setiap langkah kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Opa, oma, om, dan tante, kita akan menutup persekutuan lansia pada sore hari ini. Kami persilahkan Pendeta Muda Yohana untuk menyampaikan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang penuh dengan kasih, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Engkau telah memimpin dan menolong kami sehingga ibadah pada sore hari ini boleh dipimpin oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap bersemangat. Sampai jumpa di Persekutuan Komisi Lansia selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.